wakilnya Allah Khalifah fil ardh, mau berjalan di muka buminya, membawa misinya memakmurkan bumi Allah. Tawakal Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian dia menyatakan la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, coba renungkan kalimat ini setiap pagi. Ini adalah power, ini adalah spirit untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kita. Orang-orang yang memahami doa ini, ketika dia setiap hari melafazkan doa ini, dan tidak hanya dengan lisannya, tapi dia camkan dalam jiwanya, ini akan merupakan kunci sukses. Yakin Bapak? Semuanya itu. Dr. Bill sudah membuktikan eksekusi. 97% hari ini realisasinya, tinggal 3% lagi yang mencapai dalam waktu beberapa hari yang tersisa ini. Sudah tercapai. Ini adalah kesempatan yang baik kepada kita. Bagaimana tahun 2023? Tentu kita meningkatkan lagi. Apa yang kurang mungkin? Mari ditelusuri kembali. Memang kinerja kita sudah bagus, ini kita sudah bagus, tapi untuk diri saya, Bapak dan Ibu berpikir, apakah semua yang saya kerjakan di dinas Dukcapil, mulai saya berangkat dari rumah sampai saya pulang ke tempat kediaman saya kembali, apakah sudah tercatat sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini satu pertanyaan untuk diri Bapak dan Ibu semua yang perlu kita hitung satu persatu. Seperti disampaikan, amal saleh itu menebarkan bibit pasir yang ada di pantai. Bayangkan bibit pasir yang ada di pantai, raih itu begitu banyaknya yang kita raih. Bagaimana meraih amal saleh? Innamal a'malu binniyat, niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana niat itu ada di dalam diri kita. Kapan yang itu ada? Ketika kita yakin kepada Allah dan yakin Allah melihat kita semua. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia tidak akan berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia akan mau berbuat curang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia akan mau berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menzalimi dan sesama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah kepadanya sebagai ASN Dinas Dukcapil. Kita berangkat dari rumah dengan baju yang rapi seperti ini, ya, dengan celana yang rapi, dengan sepatu, ya, kemudian juga dengan kendaraan yang bagus, yang layak, sehingga mencerminkan diri kita sebagai seorang ASN. Betul tidak Pak? Lihat di sana, di seberang sana, di luar sana ada orang-orang yang sama dengan kita, yang tujuannya sama untuk hidup di muka bumi. Bangun jam 5, dia mengais-ngais sampah, mengangkut sampah, memilih sampah, menyapu jalan. Maka mungkin hanya sebagai sosok yang nasib mereka tidak sama. Tapi kita sudah terjamin. Di sana juga banyak petani-petani yang pagi hari dia pergi ke sawah dan ke ladang untuk mencari menghidupi anak dan keluarganya yang belum tentu juga akan berhasil. Bisa saja padinya diserang oleh hama penyakit. Yaitu tanggal 1 besok Bapak dan Ibu. Itu jatah kita sampai tanggal 30 sudah kita terima. Sudah terima Pak. Dan kita sudah kita terima untuk kerja kita. Dibayar bahkan juga gaji kita. Mati kita tetap sudah diterima. Betul? Hebatnya kita. Hebatnya kita tidak. Bagaimana orang bisa untuk beribadah lihat di atas? Ini orang yang bersyukur agar kita termotivasi. Kalau kita baru bisa salat 5 waktu bagi orang sudah salat, ya, salat sunat setiap waktu. Kalau orang baru bisa salat sunat rawatib, ada orang yang bangun tiap malam salat tahajud, dia bangun jam 2 malam, dia tiap malam. Kalau kita baru bisa membaca Al-Quran, orang sudah hafal Al-Quran. Kalau orang kita baru bisa membaca 1 juz, misalnya 1 bulan, orang 1 juz 1
hari. Kalau kita bisa baca 1 juz 1 hari, orang bisa 3 juz 1 hari. Kalau orang sudah hafal, kita hafal Al-Quran juz amma, orang sudah hafal 30 juz. Ini motivasi. Jadi pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ustaz kita, Bapak Haji Gani Walis, yang akan memberikan tausiah kita pada siang hari ini bersama ke depannya. Itu tausiah ini kita berikan waktu kesempatan dan materi yang kita serahkan kepada Ustaz Bapak Haji Gani Walis MM. Kita persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Yang kami hormati Bapak Kadis, yang mewakili Bapak Ibu para Habib, para pejabat, administrator seluruh keluarga besar Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah kembali kita bisa bertemu pada pagi menjelang siang hari ini dalam acara wirid rutin Dinas Dukcapil untuk yang kedua kali Pak ya kami hadir. Tapi berbeda dengan dulu. Dulu kami hadir masih sebagai ASN, masih sebagai pejabat Pemprov. Tapi sekarang sudah pensiun semenjak tanggal 1 November kemarin. Jadi sudah pensiun. Tadi mendadak Pak Kadis nelpon sehingga tadi kan sempat juga untuk mempersiapkan kostumnya. Tidak apa-apa ya walaupun tidak pakai peci, ini ya. Boleh Bu ya? Tidak apa-apa kan? Yang penting kajian kita aja ya. Jadi tinggal dilihat ininya, casingnya, ya. Gitu. Tapi ada juga bagusnya kalau seperti ini kayak orang pensiun ya. Mana yang tua dengan Pak? Tapi sama kan? Sama. Itu dia ada yang juga kan. Jadi kalau tadi pakai peci, pakai ini selendang, saya tua sekali kan. Baik Bapak Ibu, jadi tadi saya membacakan surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi tepat saya bacakan ini, kenapa saya ambil ayat ini?
Karena saya bicara sekarang dengan Bapak dan Ibu semua ASN, pejabat yang mengeksekusi anggaran, ya, yang sekarang telah berada di penghujung anggaran. Nah, sekali saya tadi mendengarkan dari Pak Kabid, ya, Pak Kabid kan, kalau sekarang 95% Pak Kabid kan, 95% luar biasa ini, artinya sudah tercapai. Nah, kalau 97 lagi gitu ya, 7 lagi luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk semua. Lalu saya masih ada sedikit dulu masuk ke sini kan untuk merencanakan TAPD-nya. Nah, kalau kita melihat mudah-mudahan semua OPD yang ada bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Karena ini adalah amanah bagi kita. Bapak Ibu, itulah yang kita bacakan tadi. Walkan turnas makat dalam. Inilah. Hendaklah setiap diri bisa berkaca, tandur nafsu. Nah, saya ingin kita sekarang lihat kata tandur ini, tandur ya. Jadi kalau orang Jawa, ada yang orang Jawa sih tidak? Ada. Ada namanya tandur, ya tandur. Orang Jawa tandur ya. Apa artinya itu? Ada yang tahu nggak? Apa ada yang tahu? Itu menanam, bercocok tanam. Jadi kalau pada Ibu melihat orang bertanam padi, tahu nggak orang tanam? Nah ya, sebabnya pasti karena kita orang kota semua kan. Kalau bertanam itu Pak, maju apa mundur? Mundur kan, masih sulit. Nah, kalau maju bertanam, tetap tidak. Betul-betul tani. Jadi itu bercocok tanam itu, tandur itu maksud itu bahasa sulit mundur. Kalau saya dulu waktu kuliah di pertanian, barangkali kali galak petani, melihat kami ada orang kata lu lihat aja. Nah, jauh itu. Yang benarnya mundur, terus. Sehingga kelihatan yang sudah dikerjakan. Jadi itu hebatnya pada Ibu. Tandur. Ternyata dalam Al-Quran juga disebut tandur nafsu ma'adam lillah. Jadi melihat apa yang sudah kita kerjakan itu bagaimana peluangnya untuk hari esok. Kan itu, dia akan tumbuh ini yang sudah diterang itu. Padi yang diterang itu dia akan tumbuh terus dia lurus. Ayat itu kita lihat kenapa? Siapa yang mengambil ini? Berarti bahasa Jawa tandur itu diambil dari bahasa Al-Quran. Tandur, lurus. Apa ini? Jadi artinya ketika kita berkaca terhadap apa yang sudah ada, kita melihat, mempelajari, menganalisa. Inilah untuk hari esok itu ke depannya. Jadi kita artinya kalau kita aslinya kita punya big data, kalau kita bicara data tapi ya punya big data. Data inilah yang menjadi pedoman untuk hari esok, untuk perencanaan. Nah, seperti kita sekarang, apa yang kita kerjakan di tahun 2023 itu adalah berdasarkan kajian-kajian kita, perbandingan keberhasilan tahun-tahun sebelumnya. Kita bandingkan ya, capaian tahun 2021, 2022 sehingga 2023 ini yang harus kita capai. Nah, berarti itu dari perencanaan. Karena saya pernah juga di anggota ketua KPD juga. Jadi itu Bapak dan Ibu, hari ini kalau kita bicara data, orang yang menguasai data, dia akan maju ke depan. Saya ingin mencontohkan beberapa jurus sekarang. Dulu kita asing lagi dengan data. Ada namanya GoFood, Gojek ya. Jadi kita pesan makanan hari ini melalui GoFood, mereka antarkan ke rumah kita. Iya. Kira-kira nanti GoFood ini dalam beberapa tahun ke depan, Gojek ini dia akan tahu berapa kolesterolnya Pak Beni. Iya kan? Kenapa? Ini orang ini tiap hari pesan ini, masuk ke datanya kan? Ini makanannya tiap hari.
orang sudah tergantung. Begitu Bapak Ibu. Rumah kita nanti di mana kamar kita juga tidak akan tahu. Hanya Bapak Ibu sekarang. Dunia kita sekarang dunia yang luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mencermati ini, kita akan ketinggalan. Tadi hari ini Dukcapil juga menyebabkan kabinet berapa? Inovatif, kalau itu kadang-kadang itu kita semua. Yang biasa ini. Jadi ini semua adalah inovasi-inovasi yang telah dikerjakan oleh Dukcapil dan semuanya Dukcapil lakukan dari semua data yang ada. Sehingga dinas manapun juga sebetulnya adalah terkait dengan Dukcapil. Jadi kerja Bapak dan Bibi yang tadi Dukcapil ini adalah merupakan dapur big data yang bermanfaat untuk semua SKPD, artinya seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Dan ini kalau kita niatkan berangkat dari rumah pada Bibi yang menjadi amal yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, itu yang pertama kami ingin menyampaikan bagaimana kita menjadikan institusi ini, pekerjaan Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Dukcapil ini menjadi sejarah panjang bagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi apa? Tahu? Sejarah panjang. Untuk apa sejarah biasanya? Untuk beribadah, untuk sholat. Yang amal itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi adalah setiap aktivitas kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita berniat kepada Allah, semua akan setiap langkah Bapak itu akan jadi ladang amal semua. Berangkat di rumah, apa doa kita? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan Bapak. Ketika kita kunci itu kita mau berangkat dengan mobil kita berangkat, kita telah bertekad. Siapa yang mau berangkat itu? Wakilnya. Bismi itu atas nama, karena kita adalah wakilnya khalifahnya di muka bumi. Atas nama wakilnya Allah khalifah fil ardh, mau berjalan di muka buminya, membawa misinya memakmurkan bumi Allah. Tawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian dia menyatakan la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, coba renungkan kalimat ini setiap pagi. Ini adalah power, ini adalah spirit untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kita. Orang-orang yang memahami doa ini, ketika dia setiap hari melafazkan doa ini, dan tidak hanya dengan lisannya, tapi dia camkan dalam jiwanya, ini akan merupakan kunci sukses. Yakin Bapak? Jadi apapun teori-teori hari ini untuk meningkatkan kinerja, ini teori yang dibuka. Ini fondasi. Bagi yang lain akan diikuti. Kenapa? Karena dia bersandar di kekuatan yang maha dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kepada siapapun juga, hanya kepada Allah. La khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Ini kalau orang bicara spiritual, inilah awal dari semuanya. Ketika Bapak dan Ibu menjadikan tempat ini adalah sebagai sejarah panjangnya, agar hidup kita tidak sia-sia. Waktu yang berjalan setiap tahun berganti, seperti hari ini akan berganti tahun kita. Kita akan masuk ke tahun 2023, kita akan meninggalkan tahun 2022. Semua akan berganti, tanggal akan berganti, tahun akan berganti. Dan juga tanggal lahir kita juga akan berganti. Ya, kalau orang hanya melihat umur kita dari tahun, kalau umur kita lahir kita tahun 1962 seperti saya, orang tahun berapa bulannya akan mengatakan tahun ini umur kita sudah memasuki umur 61 tahun. Kan seperti itu Pak Abid ya. Ayo berganti. Pergantian itu tidak terasa Pak. Saya merasakan. Belum lama rasanya saya mulai dari di Sumatera Barat. Tahun 2018. Mungkin belum semua Pak itu juga kenal dengan saya. Tapi tanggal 1 November kemarin ternyata sudah 4 tahun saya bekerja di provinsi
Pak Kabit itu ketemu aja Pak Kabit kan? Tak terasa. Masih teringat kita waktu kita di sekolah di SMA. Ya Bu, bayangkan Bapak Ibu muda lagi. Bayangkan kita di SMA. Kemarin ya rasanya. Kemudian waktu kita berkeluarga, kemarin juga rasanya. Karena aku punya anak dan saya belum punya cucu sekarang. Dalam lagi pensiun. Habis pensiun apa lagi? Kalian menunggu kapan lagi kan finish dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bekal kita siapkan, itu kita akan sia-sia hidup kita dalam perjalanan waktu ini. Setelah Allah berfirman begitu indahnya kepada Ibu dengan ayat yang semua kita hafal dan paham. Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa. Masa. Hari berganti. Minggu berganti. Bulan berganti dan tahun pun berganti. Inilah perjalanan waktu yang tidak akan kembali lagi kepada dia berjalan tidak kembali lagi. Hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Yang ada menunggu kita adalah hari esok. Jadi dalam hari yang telah berlalu ini Allah katakan merugi kata Allah. Siapa yang tidak merugi? Siapa? Orang yang beriman. Kecuali illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Tidak cukup hanya mengatakan dia beriman. Wa 'amilus shalihat. Imannya itu dia buktikan dengan amal soleh. Jadi tidak cukup saya beriman kepadamu ya Allah. Salat kita, saya beriman ya Allah. Bangun kita dengan sholat, saya beriman ya Allah. Tapi di siang harinya kita tidak bisa membuktikan iman itu dalam bentuk amal-amal soleh. Itu tidak beriman. Kamu tidak beriman kata Allah. Kamu baru tunduk. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam dirimu. Ketika iman itu belum masuk ke dalam diri kita, kita tidak membuahkan buah yang manis. Begitu amal-amal soleh. Itu intinya bukan sumpah. Kalau sumpah dari masa itu. Dalam pergantian tahun menyongsong tahun 2023 ini, Pak. Inilah yang perlu kita cermati. Kita perlu muhasabah menghisab diri kita. Kalau institusi sudah jelaskan. Jadi saya bagi dua sekarang. Institusi Bapak Ibu bekerja di sini, kuncinya adalah nanti bagaimana menjadikan ini sesuatu yang panjang bagi kita. Mengevaluasi yang berlalu, bagaimana memperbaiki kinerja untuk tahun 2023. Hari ini harus lebih baik dari yang lalu, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah kunci yang sering kita ucapkan dan kita lafazkan. Tapi hari ini kita perlu mengeksekusi semuanya itu. Dukcapil sudah membuktikan eksekusi ini. 97% hari ini realisasinya, tinggal 3% lagi akan dicapai dalam waktu beberapa hari yang tersisa ini. Ini adalah kesempatan yang baik kepada kita. Bagaimana tahun 2023? Tentu kita meningkatkan lagi. Apa yang kurang mungkin? Mari ditelusuri kembali. Memang kinerja kita sudah bagus, ini kita sudah bagus. Tapi untuk diri saya, Bapak dan Ibu berpikir, apakah semua yang saya kerjakan di dinas Dukcapil, mulai saya berangkat dari rumah sampai saya pulang ke tempat kediaman saya kembali, apakah sudah tercatat sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini satu pertanyaan untuk diri Bapak dan Ibu semua yang perlu kita hitung satu persatu. Bagaimana kita menghitungnya? Bayangkan ketika Bapak dan Ibu berangkat dari rumah untuk menuju ke kantor ini, sudahkah kita berniat ini sebagai niat sebagai amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amanu wa 'amilus shalihat. Yang amal soleh kepada Ibu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Itu adalah ibadah. Kita katakan ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa. Tapi amal soleh tidak terbatas apapun yang kita kerjakan. Hanya satu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Seperti disampaikan, amal soleh itu pada bahkan bukit pasir yang ada di pantai. Bayangkan bukit pasir yang ada di pantai. Meraih itu begitu banyaknya yang kita lihat. Bagaimana meraih amal soleh? Innamal a'malu
niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana niat itu ada di dalam diri kita. Kapan yang itu ada? Ketika kita yakin kepada Allah dan yakin Allah melihat kita semua. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia tidak akan berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia akan mau berbuat curang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah dia akan mau berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menzalimi dan sesama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah kepadanya sebagai ASN Dinas Dukcapil. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu untuk diri kita. Sudah kita menghitung bagaimana kita menghitung satu persatu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, tadi institusi, kemudian untuk diri kita, apa yang mendorong kita untuk bisa meningkatkan kinerja kita di tahun 2023. Saya punya trik kepada Ibu yang mungkin kita semua perlu untuk menyadari. Kalau tahu semua kita sudah tahu bahwa yang baik itu baik. Cuma semua kita kadang-kadang karena kita sering tidak aware terhadap apa yang ada, tidak menyadari dari semua itu. Coba renungkan sekarang. Coba renungkan sekarang. Saya ingin mengajak pada melihat diri kita. Yaitu kita dari pagi berangkat ke kantor, atau ketika pagi kita bangun di pagi hari kita sholat subuh. Kita berangkat dari rumah dengan baju yang rapi seperti ini, ya, dengan celana yang rapi, dengan sepatu, ya, kemudian juga dengan kendaraan yang bagus, yang layak, sehingga mencerminkan diri kita sebagai seorang ASN. Betul tidak, Pak? Lihat di sana, di seberang sana, di luar sana ada orang-orang yang sama dengan kita, yang tujuannya sama untuk hidup di muka bumi. Bangun jam 5, dia mengais-ngais sampah, mengangkut sampah, memilih sampah, menyapu jalan. Maka mungkin hanya sebagai outsourcing yang masih bekerja sama. Tapi kita sudah terjamin. Di sana juga banyak petani-petani yang pagi hari dia pergi ke sawah dan ke ladang untuk mencari menghidupi anak dan keluarganya yang belum tentu juga akan berhasil. Bisa saja padinya diserang oleh hama penyakit, bisa saja cabenya hangus dimakan oleh hama-hama penyakit ataupun musuh-musuh yang lainnya. Sementara mereka bekerja, tapi mereka belum ada jaminan untuk membawa hasil yang akan dibawa untuk keluarganya. Begitu juga buruh-buruh Bapak dan Ibu yang bekerja berbuah keringat, bermandikan. Perlu mereka Bapak dan Ibu yang mereka dapatkan mungkin sama, tidak seberapa dengan SPBD kita untuk berjalan ke Bukit Tinggi dari pada ke Bukit Tinggi. Mereka yang mendapatkan mungkin 50.000, 60.000, 100.000 lebih banyak di antara mereka yang bekerja dengan cara yang seperti itu. Bayangkan juga Bapak dan Ibu, jalan-jalan sana masih banyak orang-orang yang mengamen, masih banyak orang-orang miskin yang kita lihat di mana-mana. Mereka sama makhluk Allah juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sampai kita. Tapi kita berbeda Bapak dan Ibu. Kita tampil di bagian rumah dengan baju yang bersih. Kemudian tanggal 1, sekarang tanggal 22 ya. Loh, 24 sekarang ya. Yaitu tanggal 1 besok kepada Ibu. Itu jatah kita sampai tanggal 30 sudah kita terima. Sudah terima Pak. Nah, jadi kita sudah kita terima untuk kerja kita. Dibayar bahan kita gaji kita. Mati kita tetap sudah diterima. Betul? Hebatnya kita. Kita tidak bekerja dulu. Kemudian meninggal kita, tidak bekerja lagi, pensiun seperti saya sekarang ini Bapak dan Ibu. Tanpa bekerja Bapak dan Ibu, saya masih terima 1 bulan itu sekarang 4.900.000 tanpa bekerja.
Kamu kerja di atas 4 juta, lebih dari 100.000 per hari. Oh my itu. Kalau saya makan sehari, ya nggak habis juga. 4 juta sebulan. Sudah tidak kerja lagi. Kemudian kalau saya mati besok bapak dan ibu, istri dan anak saya masih dapat juga pensiun. Iya Pak Kapten, masih dapat dia pensiun. Itu tidak sebagai ASN. Walaupun dapat 1 miliar yang mereka sekarang ya pensiun berapa 1 miliar. Nah, ini ditaruh pada ibu, ditaruh ASN. Kalau belum ada pensiun juga, P3K juga ada lebih tahun zaman kita. Kalau kita melihat kita kepada ibu, lihat ke bawah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bersyukur. Ya Bu, kita pasti bersyukur ya. Bersyukur aja. Bersyukur apa tidak? Bersyukur ya. Kenapa kita tidak bersyukur? Ketika kita melihat ke bawah, kita pasti bersyukur. Kalau kita sekarang baru pakai sepeda motor, orang jalan kaki, ya. Kita pakai mobil Avanza, orang pakai sepeda motor. Kita pakai mobil Innova, orang pakai Xenia. Seperti itu kita. Nah, orang sekarang eselon 4, kita eselon 3. Orang eselon 3 kita tetap saja lihat di bawah, so kita bersyukur. Tapi untuk termotivasi kita melihat di atas. Nah, itu motivasi. Bagaimana orang bisa untuk beribadah lihat di atas? Ini orang yang bersyukur agar kita termotivasi. Kalau kita baru bisa salat 5 waktu, orang sudah salat, ya, salat sunat setiap waktu. Kalau orang baru bisa salat sunat rawatib, ada orang yang bangun tiap malam salat tahajud, dia bangun jam 2 malam, jam 3 malam. Kalau kita baru bisa membaca Al-Quran, orang sudah hafal Al-Quran. Kalau orang kita baru bisa membaca 1 juz, misalnya 1 bulan, orang 1 juz 1 hari. Kalau kita bisa baca 1 juz 1 hari, orang bisa 3 juz 1 hari. Kalau orang sudah hafal, kita hafal Al-Quran juz amat, orang sudah hafal 30 juz. Ini motivasi. Jadi pesannya kepada ibu, untuk hal yang sifatnya duniawi agar kita berpihak ke bawah. Untuk yang bersifat untuk menuju kepada Allah, lihat di atas agar kita termotivasi untuk meningkatkan diri kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang perlu Bapak dan Ibu catat. Ada 5 alasan kita bersyukur. Jadi untuk suksesnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat untuk tahun 2003, tidak ada yang lain Bapak dan Ibu, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang banyak yang kita terima selama ini mulai di akhir tahun 2022. Pasti itu nikmat Allah. Catat berapa nikmat yang kita terima setiap hari. Pasti lebih banyak nikmat itu ketimbang daripada yang kita inginkan. Kenapa kita harus bersyukur Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah sebagai wujud bahwa kita yakin kepada Allah. Itu dulu. Kita yang kita kepada Dia. Apakah memang saya telah yakin kepada Allah? Orang yang belum yakin kepada Allah dia tidak akan bersyukur. Kenapa ya? Apakah benar ini dari Allah? Tapi orang yang yakin, hakul yakin, semua yang ada ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang dia rasakan dari Allah, dia akan tumbuh rasa syukurnya dalam dirinya. Ketika dia menerima semua nikmat itu, tak ada yang lainnya keluar dari lisannya kecuali ada kalimat Alhamdulillah. Hai Allah yang dia puji, semuanya adalah dari Allah. Dia tidak akan merasa bangga ketika disanjung dan dipuji. Dia akan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bersyukur. Dia tidak berharap pujian dari Allah dan dia hanya yakin bahwa semua yang ada pada dirinya, kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya adalah tak lain adalah hanya dari datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid
dia yakin, wah, dialah Allah sebagai Rabb-nya yang menata, yang mengatur, yang memberikan segala sesuatu kepada dirinya, sehingga dirinya bisa seperti apa yang ada hari ini. Itu apa yang ada hari ini pada diri kita. Apakah harta? Apakah anak kita? Apakah istri? Jabatan? Pergaulan kita? Keluarga kita? Semuanya kita harus nyaman dan damai karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kerja keras kita. Kalau enggak membanting tulang, kalau enggak memeras keringat, kalau tidak saya yang bekerja keras, tidak akan terjadi ini. Ini adalah kerja saya. Ini tidak ada. Ini adalah kepintaran saya karena saya cerdas. Bukan pula kalau saya tidak tolong dulu sama Pak Aset, saya akan begini, misalnya kata Pak Kabit, misalnya kan. Kalau ada kita yang merasa apa yang kita raih adalah karena manusia, itu juga harus kita dulu katakan. Memang kita ditolong, terima kasih kepada manusia yang melakukan. Cuma siapa yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Meskipun ditolong kepada itu, nah ini kita percaya kepada itu. Pak Kabit tahu semua hal-hal yang seperti ini pernah terjadi kita ada di Indonesia. Ketika seorang pembina, saya pernah jadi pembina, saya menginginkan Pak Kabit ini jadi prioritas. Saya inginkan itu. Sudah saya harus dia. Kemudian dilakukan seleksi Ansel, JPT. Ternyata ketika dilaksanakan Ansel, Pak Kabit ini tidak masuk tiga besar, tidak masuk karena dengannya. Saya selaku pimpinan harus dia, saya bilang. Nggak bisa Pak, kata Pansel. Kalau itu Pak Kabit itu juga mau jadi kepalanya, nilainya harus diwawancara nanti hargakan jadi 150, maka dia 150. Nah, ini contoh-contoh. Jadi tidak ada jaminan orang yang menjanjikan menolong kita akan bisa memastikan kita akan ditolong. Dan saya sudah janji di Pak Kabit, Pak Kabit. Itu saya belum mau sesuatu juga di Pak Kabit misalnya. Kan? Ini ada kejadian yang seperti ini kepada kita. Karena manusia tidak kuasai kuasa Allah. Jadi ketika ada kita yang merasa dibantu oleh orang, kita berterima kasih sama Allah. Cuma tidak bersyukur kepadanya, tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terutang budi. Ini terus terang saya sampaikan kepada Ibu semua. Ini sering terjadi bagi kita, sehingga kita menyanjung sama manusia. Kamu gunakan itu. Dan termasuk juga orang yang menolong ini. Kalau bukan saya, kamu tidak jadi apa-apa. Bukan saya yang menolongnya, tapi Allah yang menggerakkan saya. Kalaupun dia ditolong. Jadi tidak berhak juga orang menekan seseorang atau membantu orang lain. Inilah makna tauhid. Ketika kita bersyukur hanya kepada Allah, kita berterima kasih kepada sang manusia. Jadi mengatakan juga nanti kalau kita menghormati orang lain menolong kita berterima kasih. Tapi tidak menyanjungnya sebagai kita mengidolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sensitif bagi kita Pak, bagi kita ASN. Saya ingin meluruskan kepada kita semua. Jangan berhutang budi, jangan merasa bergantung kepada Allah. Kemudian berubah sama manusia. Kalau bersopan santun menghargai dan menghormati itu iya. Tapi jangan, ya gue nak tanya dulu tadi, gue nak ini yang ya, itu yang pertama. Kenapa kita harus bersyukur hanya berterima kasih kepada manusia, tapi bersyukurnya kepada Allah. Dulu ya, satu ya, Bapak Ibu ya, apa? Mempunyai makna tauhid agar kita hanya bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Agar hidup ini nikmat. Nikmat hidup kita kalau kita bersyukur. Secara sadar pada Ibu, orang yang bersyukur dia akan fokus kepada hal yang baik-baik. Ya Bu? Ya, coba bayangkan. Orang yang bersyukur hanya fokus kepada hal yang positif dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena yang disyukuri itu adalah hal yang baik. Tidak ada dia berprasangka, berpikir negatif. Karena dia akan mencari hal yang positif dalam hidupnya.
ketika dia orang bersyukur. Benar tidak? Ini persyaratan. Orang yang bersyukur dia akan fokus kepada hal-hal yang baik. Dia akan meninggalkan hal yang tidak baik dalam hidupnya. Karenanya Bapak dan Ibu, dalam hidupnya dia memasang telinganya, seluruh inderanya untuk kepada hal yang baik-baik. Lisannya, pembicaraannya, dia akan fokus kepada hal yang baik-baik. Itu orang. Jadi seluruh panca inderanya akan fokus pada itu. Ucapannya yang baik, pendengarnya yang baik. Karena yang tadi dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Dia akan berlalu. Dia tidak akan perhatikan. Dia tidak akan fokus untuk hal yang tidak baik. Ini orang bersyukur. Karena itu Bapak dan Ibu, orang yang bersyukur akan dikelilingi oleh kebaikan dan kebaikan. Dia akan mencari lingkungan-lingkungan yang baik di dalam hidupnya. Dia tidak akan masuk kepada hal yang tidak baik dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, walaupun hidup kita ini penuh keterbatasan dan semuanya, dan fokusnya adalah tetap belajar. Itu yang kedua. 5 tadi ya. Yang pertama apa tadi? Keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah fokus kepada agar hidup ini menjadi damai, hidup lebih nikmat, karena hal yang baik-baik selalu yang dalam pikiran. Tidak ada yang negatif dalam pikiran. Ini yang kedua ini. Ketika pikiran diracun dengan yang negatif, hidupnya akan tidak nikmat kepada Ibu. Kemudian yang ketiga kepada Ibu, orang yang bersyukur akan lebih produktif. Ini yang penting bagi kita di dalam dunia kerja kita. Kenapa? Orang yang bersyukur kepada Ibu, keterbatasan terhadap alat, sarana kerja dan semuanya, dia tidak akan mempermasalahkan yang kurangnya. Dia akan fokus pada yang baik tadi. Contoh, Bapak dan Ibu diberikan fasilitas, misalnya eselon 4 diberikan sepeda motor, Pak. Bagaimana? Ada ya? Dapat? Kita misalkan aja. Kalau ada sepeda motor, apapun yang diberikan, orang yang bersyukur dia alhamdulillah saya dapat sepeda motor. Tapi orang yang tidak bersyukur, yang lebih terus yang itu lencak dari kau begini kau. Orang yang bersyukur dia tidak akan pernah. Orang yang bersyukur pada saat kerja laptop dikasih ya. Laptop ada, laptop ada. Orang yang bersyukur alhamdulillah walaupun ini laptopnya. Saya itu laptop ini dia diberikan, dia tetap akan bersyukuri alhamdulillah saya dapatkan selama ini. Ruangan pekerjaan juga seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat mengerjakan yang saya dapat kerja dengan baik seperti ini. Walaupun tidak ada yang rumah aslinya, dia tidak akan pernah saling cemburu ya pada yang baik. Kalau ada teman yang lebih dari dia, alhamdulillah teman sedang menikmati. Alhamdulillah juga saya sudah nikmat. Jadi karena pikirannya pusing. Ya, sehingga karena dia memikirkan hal-hal yang negatif, dia hanya akan bekerja dengan baik. Ini yang memberikan produktivitas. Dia akan datang ke kantor disiplin karena dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah kau berikan amanah mendapatkan pekerjaan sebuah SN, advokasi, sebuah apa, staff di sini semuanya yang bekerja dengan baik. Dia akan produktif pada ini. Produktifnya akan tinggi. Tapi orang yang tidak bersyukur, dia akan berpikir hal yang lain. Mengapa? Lagi-lagi nama kerja sama saya yang terima seperti itu dia akan berpikir pada yang lain. Tapi orang yang bersyukur, pikirannya akan tetap selalu positif, sehingga produktivitasnya akan meningkat. Bisa nggak dipahami Pak? Bisa ya? Mungkin bisa saja Pak bayangkan teman-teman di sekelilingnya hari ini, kita mana yang bersyukur, mana yang tidak bersyukur, akan kelihatan pada ini. Saya juga seperti itu waktu saya bekerja dulu. Produktivitas saya meningkat ketika saya bersyukur dan menurun ketika saya tidak bersyukur. Dan seperti yang Pak ini sudah melaksanakan. Kemudian sudah berapa? 3 ya. Yang pertama tadi apa? Makna tauhid. Yang kedua nikmat. Yang ketiga apa? Produktif. Kemudian yang keempat hidup lebih sehat.
dia akan menikmati suasana dengan anak-anak keluarganya. Ya, masa dia capek di malam hari, dia akan tenang. Dia tidak berpikir lagi masalah-masalah persoalan-persoalan. Dia akan kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia kepada Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mau bersyukur kepadamu ya Allah. Semua perjalanan hari ini berjalan dengan lancar ya Allah. Engkau masih sehat ya Allah. Ya Allah, kiranya Engkau bangunkan hamba lagi di besok hari ya Allah. Dia berdoa, Bismillahumma ahyana wa amutu. Dia harapannya dimatikan oleh Allah dan Allah akan menghidupkannya lagi besok untuk bekerja lagi. Sehingga Bapak dan Ibu, dia akan tertidur dengan pulasnya, sehingga badannya akan sehat, fisiknya dia akan terbuka pagi-pagi. Bagaimana bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Dia akan penuh dalam pikirannya, ini tadi seperti ini kalau tidak gara-gara si ini saya tidak begini, kalau orang punya sama nanti kalau ada bahwa besok itu bisa membuat musuh orang lain begitu. Kira-kira ada nggak seperti itu? Ada Bapak. Dia tidak tidur di malam hari. Dia akan terus mengeluarkan ide-idenya. Bagaimana agar orang lain bisa? Bagaimana agar ini terganggu? Bagaimana kalau pekerjaan ini bukan begininya? Dia akan terfokus untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak produktif. Dia akan mencari ketidakadilan yang ada di institusinya. Itu sama nggak adil, itu sama seperti itu seperti itu. Dia akan mencari lagi kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga otaknya kuras untuk mencari ketidaknyamanan di institusi. Tapi itu tidak terjadi di Dukcapil. Buktinya 97% hari ini kan ada SKPD yang seperti itu, yang stafnya itu samanya Pak Yalo bikin itu soal dia beberapa orang yang begitu, sehingga kadang-kadang jadi duri, seperti dikatakan apa itu apa namanya ma'ruf gitu ya, buat ma'ruf ya, menjadi duri dalam daging dia di jadi buat ma'ruf ya, nanti untuk juga sama hobi kita. Ada begitu kan? Dia tidak nyaman. Lihat wajahnya pagi hari paling dulu. Sampai dikatakan dia kan, dia udah tersenyum dia. Penuh dia. Oh iya. Mengerti banyak dia. Semua kerutan wajahnya. Tapi bagaimana orang yang bersyukur? Dia akan tidur dengan niatnya. Pagi dia segar ke kantornya, ketemu dengan teman-teman dia akan ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sehat? Saling menyapa. Buahnya, hangatannya, kemudian bekerja. Dia akan lebih sehat. Orang yang selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, orang yang bersyukur hidupnya akan lebih bermakna. Halunas anfa'ul nas. Kehadirannya di muka bumi Allah ini adalah manfaat untuk sesama. Dia bukan jadi apa tadi? Duri dalam cuma akan dipenyejuk di kala panas. Dia akan menjadi penawar di kala kepanasan. Dia akan memberikan senyuman-senyuman yang tulusnya kepada teman-temannya. Dia akan sabar menerima ujian dari masukan Tuhan. Dan inilah yang meningkatkan produktivitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi terakhir saya ingin menyampaikan kepada semua di luar sana banyak orang yang menginginkan seperti kita sekarang. Seperti itu tadi. Ya. Banyak orang yang menginginkan seperti dia saja diri kita masing-masing. Coba yang dari kita. Adakah di seberang sana orang yang menambahkan untuk menjadi kita? Pasti ada. Ya, pasti ada. Orang yang tidak bisa berjalan kepadanya. Aduh, saya ingin seperti orang itu. Orang yang sekarang jutaan orang juga sekarang yang berbaring di rumah sakit ingin sehat seperti kita, bisa berjalan, bisa bertemu, bisa tersenyum seperti kita, tidak makan juga seperti kita. Kemudian juga orang-orang yang kita sampaikan tadi, yang paginya bangun, yang sampah bekerja itu, ingin dia melihat kita pergi kantor. Saya ingin seperti itu. Sehingga dia berpikir anak saya sendiri bisa seperti bapak itu. Orang ingin seperti kita. Mereka menambahkan ini seperti kita.
apalagi kita sekarang satu ASN. Berapa banyak orang sekarang yang melamar untuk menjadi ASN? Jutaan orang juga menunggu sekarang untuk bisa seperti kita menjadi pegawai negeri yang menerima gaji setiap bulan, yang pensiun juga walaupun kita sudah mati. Sebagai apapun kita sekarang, eselon 4 banyak staf-staf yang mendambakan dan bisa menjadi jabatan itu. Eselon 3 juga seperti itu. Eselon 2 apalagi lebih ke atasnya. Apa yang ada hari ini didambakan oleh ribuan dan mungkin jutaan orang ingin menambahkan hidup seperti yang kita hari ini. Maka dari itu yang lain, bagaimana kita bersyukur agar kita bisa menyusul 2023 untuk lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Kalau nanti Allah menyebut kita dalam waktu yang terbaik, kita pun tersenyum kepada Allah SWT.